Oke, yang nomor 1 dulu. Tentukan jari-jari dan titik pusat. Kalau seperti ini masih aman ya, tapi pesan saya hati-hati. Ini kan kondisinya 4x sama 4y kuadrat kan gitu. Berarti Dibagi 4. harus semuanya dibagi 4 dulu ya, Apanya ya. Berarti kalau gitu jadi x kuadrat plus y kuadrat plus x min 3 plus 1/4. 3y, sorry. Jadi plus x min 3y plus 1/4 sama dengan 0. Jadi kalau ditanyakan titik pusatnya di berapa, koma berapa? Min setengah, koma 3/2. Positif, betul. Jari-jarinya berapa? Akar dari min setengah dikuadratkan. Jadinya kan positif 1/4. Ditambah 3/2 dikuadratkan. Jadi 9/4. Dikurangi C. C-nya adalah 1/4. Kebetulan penyebutnya sama semuanya ya. Penyebutnya sama semuanya, jadi 1/4 dengan 1/4 ini habis. 9/4. Akarnya 9 itu 3. Akarnya 4 itu 2. Oh, berarti jari-jarinya 3/2. Ini nomor 1 sudah dicoba belum tadi? Iya, sudah. Sudah dapat jawabannya sama? Oke, masih aman karena masih gampang ya. Oke, kalau sudah sama nggak perlu di screenshot lagi, nggak masalah ya. Iya. Nanti kalau misalkan salah baru di screenshot. Oke, lanjut yang nomor 2. A-nya kurang dari 0, berarti nanti A-nya adalah yang negatif. Oke, jadi A itu nanti bilangannya harus negatif. Dan lingkaran ini mempunyai jari-jarinya 2. Oke, langsung dimasukkan rumus jari-jari toh. Dengan sebentar, pusatnya ini berapa dulu nih? Pusatnya berapa dulu nih? Setengah A, min A. Setengah A, min A. Oke, berarti jari-jari kuadrat itu sama dengan, sekarang saya nggak pakai akar ya, karena jari-jari tak kasih kuadrat ya. Berarti setengah A dikuadratkan, jadi 1/4 A kuadrat. Ditambah min A dikuadratkan, jadi positif A kuadrat. Dikurangi C. C-nya berapa? C-nya 1. Jari-jarinya kan 2. Nah, berarti kalau gitu, kalau 2 dikuadratkan jadi 4. Min 1 pindah ke kiri jadi berapa? 4 ditambah 1 jadi 5. Ini 1/4 A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi berapa A kuadrat ya? 5/4 A kuadrat. Betul, 5/4 A kuadrat. Maka nanti 5 dengan 5-nya coret nih. Karena sama-sama posisi di atas dan ada tanda sama dengannya. Itu boleh dicoret. Terus tinggal kalikan silang, berarti 4 sama dengan A kuadrat. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah plus minus akar 4. Jadi plus minus 2. Yang dipakai yang mana? Positif 2 atau min 2? 2. Hati-hati, syaratnya mintanya apa? Min 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika di soalnya nanti ada syaratnya, otomatis syaratnya jangan dilupakan. Lupa kalau misalkan syaratnya itu nggak ada, berarti kemungkinannya ada 2 dong, bisa plus bisa min. Iyalah, memang berarti ada 2. Jadi kemungkinan pusatnya nanti juga 2, nggak masalah. Oke, jadi ini kita ambil yang min 2 ya. Oke. Terus kalau sudah ketemu A-nya min 2, tinggal dimasukkan ke sini toh, karena pertanyaannya kan pusat. Iya. Berarti pusatnya nanti setengah kali min 2, min 2. Berarti setengah kali min 2 itu kan min 1. Ini min ketemu min jadi plus 2. Nah, kira-kira B-nya di mana dan apa tadi ini sudah dicoba? Sudah termasuk dicoba belum yang nomor 2? Sudah. Sudah. Apakah hasilnya sama? Tadi aku salah sebut yang min 2 positif sama 2-nya tadi. Oke. Jadi kamu ambil yang positif 2 berarti tadi ya? Iya. Nah, oke. Berarti ini nggak dilihat berarti. Oke, jadi istilahnya kalau ada soal pokoknya harus hati-hati ya. Hati-hati banget. Oke, sudah screenshot? Sudah. Oke, lanjut nomor 3. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3,1 dan menyinggung garis ini ya. Sudah makanan empuk ini, kamu sudah tahu toh caranya. Ada titik pusat 3,1, ya kan?
Terus menyinggung garis di 3X ditambah 4Y ditambah 7 sama dengan 0. Masih ingat gunakan rumus apa? Kita mainkan jari-jari dulu toh. Yang ada nilai mutlaknya ya. Jadi kita cari jari-jarinya dulu yang ada nilai mutlaknya. Berarti ini A, ini B, ini C. Berarti 3 kali 3 betul ditambah 4 kali 1 betul ditambah 7. Bawahnya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, lanjut. Ini kan 9. Ini 4. Ini 7. Kalau dijumlahkan semuanya berapa ya? 20. 20 betul. Terus ini 9 sama 16. Kalau 25. dijumlahkan kan 25. Akarnya 25? 5. 5. Berarti 25 dibagi 5? 4. 4. Jari-jarinya ketemu 4. Nah, pertanyaannya apa nih? Tentukan persamaan lingkaran. Oke. Jari-jarinya 4. Pusatnya di 3,1. Berarti persamaan lingkarannya nanti jadinya pakai rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Ya, berarti X min A, A-nya kan 3. Jadi X min 3 kuadrat ditambah Y min B, Y min 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat, yaitu 16. Oke, sudah gitu aja karena soalnya kan isian. Oke, masih ingat kan caranya? Karena ini kita sudah pernah kan bahas soal yang seperti ini. Iya. Oke, aman. Nomor 3 tadi apakah juga sudah termasuk dicoba? Belum, aku lompat. Lompat. Wah, aman banget nih. Oke, nomor 3 silakan di screenshot. Sudah. Nah, lanjut nomor 4. Ada kata-kata melalui titik. Berarti biasanya diapakan kalau ada kata-kata melalui titik? Titiknya diapakan? Persamaan lingkaran ini melalui sebuah titik. Berarti nanti titiknya tinggal dimasukkan ke sini, toh? Substitusikan. Betul. Untuk mencari nilai P-nya, itu titiknya tinggal dimasukkan ke sini. Berarti setelah dapat P-nya nanti apa ya? Pertanyaannya ya. Tentukan persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran tersebut, tapi panjang jari-jarinya 2 kali panjang jari-jari lingkaran itu. Berarti langkah pertama urutannya ya, yang nomor 4, kita cari P-nya. Terus kalau sudah P ketemu, kita cari pusatnya. Oke. Terus yang kedua kita cari jari-jarinya. Tapi baru jari-jari yang di sini ya. Baru jari-jari yang ini ya. Saya anggap jari-jari yang pertama lah. Kalau sudah, untuk mencari jari-jari yang kedua, yang besarnya adalah 2 kalinya ini. Berarti R2-nya nanti harus 2 kalinya jari-jari yang pertama. Kalau sudah tinggal masukkan terakhir persamaan lingkaran. Jadi tahapannya kayak gitu ya. Oke. Ya, urutannya pertama kita cari P-nya dulu, masukkan ke sini. Berarti 2 kali X kuadrat. X-nya kan min 2. Kalau dikuadratkan jadi 4. Ditambah 2 kali Y kuadrat. Y-nya kan 1. Dikuadratkan ya 1. Min 4 kali X. X-nya tadi kan min 2. 4 min 2. Min 4 kalikan min 2. Ditambah 3 kali P kali Y. Y-nya tadi 1. Dikurangi 30 sama dengan 0. Berarti ini hasilnya 8. Yang ini 2. Yang ini plus 8. Ini 3P. Ini min 30 sama dengan 0. Yuk, ini kan 10. 10 ditambah 8 jadi 18. 18 kurangi 30. 12. Min 12. Dipindah ke kanan. Positif 12. Ini 3P. Berarti P-nya ketemu berapa? 4. Oke, sudah dapat nilai P-nya. Sekarang kita cari pusatnya. Untuk mencari pusatnya, persamaan lingkaran tadi harus dibuat jadi ya 2x kuadrat, 2y kuadrat, min 4x, P-nya tadi 4 ya.
Berarti kan plus 12Y min 30 sama dengan 0. Kita harus bagi 2 dulu kan semuanya. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 15 sama dengan 0. Berarti pusatnya di berapa, koma berapa? 1, min 3. Betul, pusat sudah dapat. Jari-jarinya kita cari juga. Jari-jari yang pertama. Akar dari 1 kuadrat ya 1. Ditambah min 3 kuadrat. 9. Ditambah dikurangi C lah. C-nya kan min 15. Berarti ditambah 15. Berarti ini 10 tambah 15, 25. Akarnya 25 jadi 5. Itu jari-jari yang pertama. Pusat ketemu, jari-jari pertama ketemu. Berarti jari-jari yang keduanya berapa dong? 2 kali 5. Betul, 2 kali 5 jadinya 10. Sudah ketemu jari-jari yang keduanya, baru terakhir persamaan lingkarannya. Jadi kita disuruh mencari persamaan lingkaran yang bagaimana? Yang pusatnya sama. Pusatnya sama, berarti di 1, min 3. Terus jari-jarinya pakai jari-jari yang kedua, yaitu 10. Sudah, masukkan rumus. X min A, berarti A-nya kan 1 ya. X min 1 kuadrat ditambah Y min B, berarti Y plus 3. Plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 10 kuadrat jadi 100. Selesai. 4 tadi apakah sudah dicoba ya? Sudah. Sudah. Oke, sama kan jawabannya? Iya. Alhamdulillah, sip. Mantap berarti. Berarti sudah paham alur ceritanya. Sip. Oke, kalau sudah berarti dan sudah sama berarti aman ya. Nomor 5 sekarang. Nah, 5 ini apakah dicoba juga tadi? Enggak. Enggak dicoba ya. Karena kebetulan ini agak jelek banget sih. Kenapa jelek? Kita cuma dikasih tahu 3 titik, tapi 3 titiknya itu sembarang ini, 3 titik bebas. Otomatis bagaimana? Nah, sebelum mencari jari-jarinya, maka kita harus cari dulu persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya harus dibuat bagaimana? Harus dibuat jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi tujuan kita pertama adalah mencari siapa A, B, dan C-nya. Oke. Kalau nanti A, B, C sudah ketemu, baru bisa dicari jari-jarinya. Paham? Nah, sekarang untuk mencari A, B, C-nya bagaimana? Ya kita masukkan satu persatu, substitusi. Kita masukkan yang pertama 4,0. Masukkan, kok 4,0? 4,2. Masukkan ke persamaan lingkarannya. Yuk, 4 kuadrat 16. 16 ditambah 2 kuadrat 4. Jadi 4 ditambah A kali X berarti A kali 4 jadi 4A. B kali Y jadinya 2B. 2B. Y-nya diganti B, Y-nya ganti B kan. Y-nya ganti 2. Terus ditambah C sama dengan 0. Ini kan 20. Kalau pindah ke kanan jadi 4A plus 2B plus C sama dengan min 20. Persamaan yang pertama. Waduh. Masih ingat bentuk kayak gini enggak ya? Ada 3 variabel. Yang dicari satu-satu. Betul, eliminasi substitusi nantinya ya. Agak panjang jadi ini toh. Karena ada 3 variabel, pasti nanti ada 3 persamaan. Ya, titik yang kedua 1,3. Berarti X-nya ganti 1. 1 kuadrat ya 1. Oke, bentar saya kasih warna biru. Jadi 1 ditambah Y kuadrat. 3 kuadrat 9. A kali X. X-nya 1. Berarti ya A saja. Ditambah Y-nya 3. Jadi 3B. Ditambah C sama dengan 0. Ini berarti A ditambah 3B ditambah C sama dengan, ini kan 10. Pindah kanan jadi min 10. Persamaan kedua. Next yang ketiga. Titik min 3,5. Ini apa ya? Secara alur sih istilahnya saya bisa nebak langsung. Cuman ya tadi. Ini satu persatu ya jadinya panjang. Jadinya panjang. Ya enak banget. Oke.
Masukkan lagi X kuadrat. Jadi min 3 dikuadratkan. Jadi 9 ditambah min 5 kuadrat 25. A kali X jadi A kali min 3 ya min 3A. 3A. Terus min 5B plus C sama dengan 0. Berarti min 3A min 5B ditambah C sama dengan, ini kan 34. Pindah kanan jadi min 34. Persamaan ketiga. Oke, dari sini dulu aman? Oke, aman. Nah, tinggal mau selesaikan yang mana dulu nih? 1 dengan 2, ataukah 1 dengan 3, atau 2 dengan 3? Bebas. 1 dengan 2. 1 dengan 2. 1 dan 2, sekali lagi yang sama adalah C. Maka nanti yang harus kita hilangkan C-nya saja dulu ya. Kita hilangkan C-nya dulu. Jadi A plus 3B plus C. Dengan 10. Yuk kita hilangkan. C-nya hurufnya, tandanya sama positif. Berarti dikurangi. Berarti C-nya habis. 4A kurangi A jadi 3A. 2B dikurangi 3B jadi min B. Min 20 dikurangi min 10. Min 30. Hati-hati. Coba dibayangkan dulu. Min 20 dikurangi min 10. Min 30. Salah. Ya, Mbak. Min 20 dikurangi min 10. Berarti min 10. Nah, min 10. Jadi kalau misalkan bingung nggak bisa langsung begitu, ditulis dulu ya di kertas ya, biar tidak salah. Oke, ini persamaan yang keempat. Jadi belum selesai nih. Kita belum selesai. Lanjut lagi, kalau tadi sudah 1 dan 2 toh. 2. Kalian mau nyoba siapa dengan siapa? Terserah 1, 3 atau 2, 3. 2, 3. 2, 3, oke. A ditambah 3B plus C sama dengan min 10 dan min 3A min 5B plus C sama dengan min 34. Sekali lagi yang kita hilangkan adalah C-nya, berarti tandanya harus dikurangi. A dikurangi min 3A. Jadi berapa A? 4A. 4A, betul. 3B dikurangi min 5B. 8B. Betul. Min 10 dikurangi min 34. 4 min 24. Min 24. Min 24 atau plus 24. Ayo. Yang hati-hati seperti ini. Ini kan nanti jadi min 10 ditambah 34 toh? 24. Berarti positif 24. Artinya nanti. Nah, kalau dibagi 4 semuanya, berarti A ditambah 2B 2. sama dengan 3. Bagi 4 kok 3. Bagi 4, 6. Sorry. Ini persamaan kelima. Masih belum selesai. Jadi, ini 4 sama 5 kita mainkan dulu toh. A plus 2B sama dengan 6. Dan 3A min B sama dengan min 10. Kita mau menghilangkan siapa? A atau B-nya? B. B, oke. Kalau B yang mau dihilangkan berarti ini harus dikalikan 2 ya. Ini kalikan 2, ini juga dikalikan 2. Berarti kalau B-nya dihilangkan tandanya kan berbeda, plus sama minus. Berarti harus ditambah supaya 2B dan min 2B hilang. Ini 1A ditambah 2 kali 3 kan 6. Jadi 1 ditambah 6. Jadi 7A. 7. Terus 6. Terus yang ini adalah min 10 kalikan 2. Kan min 20. Min 20. 6 ditambah min 20. Atau 6 dikurangi 20. 14. 14. Betul? Berarti A-nya adalah min 2. 2. A ketemu min 2 bisa masukkan yang atas. Jadi nanti A-nya diganti min 2. Min 2 ditambah 2B sama dengan 6.
Berarti 2B sama dengan 8. B-nya nanti ketemu 4. Betul? A ketemu, B ketemu, kita cari C. Masukkan yang mana? Terserah nih yang gampang. Itu yang mana? 2. 1, 2 atau 3? Mana? 2, oke. Persamaan yang kedua. 2, oke. Sip. Tuh, gak ketok ini kok ini. Bing. Nah. Persamaan yang kedua berarti A-nya diganti min 2 ya. Jadi A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. A-nya ganti min 2. 3 kali 4 jadi 12 ditambah C sama dengan 0. Berarti C-nya nanti ketemu min 2 ditambah 2 kan bukan 10. Bukan sama dengan min 10, Pak. Min 10, betul. Oh. A, B, C ketemu apakah sudah selesai? Cek durung ini. Kurang ajarin yang ini. Aduh, panjang sekali. Ini saya kecilkan aja dulu kalau gitu. Panjang banget. Jadi ini tadi cuman apa? Mencari siapa A, B, dan C-nya. Persamaan linear 3 variabel. Mau nggak mau ya eliminasi substitusi. Oke, dan kebetulan angkanya di sini jelek juga. Ya, angkanya jelek juga. Yuk, A, B, C-nya ketemu berarti persamaan lingkarannya jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX. AX-nya berarti min 2. Berarti ya min 2X ditambah BY. B-nya 4 berarti plus 4Y ditambah C. C-nya min 10 sama dengan 0. Berarti jari-jarinya akar dari pusatnya berapa dulu nih? Pusatnya 1, min 2. Min 2 berarti 1 kuadrat ya 1 ditambah min 2 kuadrat ya 4 dikurangi C. Min ketemu min jadi plus 10. Ya, hasilnya jelek banget ini. Akar 15 ya. Yang ini yang tadi lupa yang nyari C itu kan bukan sama dengan min 10. Yang di persamaan kedua. Persamaan yang kedua. Bukan sama dengan 0. Astagfirullah. Terima kasih. Terima kasih. Bukan sama dengan 0, tapi sama dengan min 10. Iya sih, kan ngambilnya yang ini ya. Oke. Berarti A-nya min 2 ditambah 12 ditambah C sama dengan min 10. Berarti C-nya nanti min 20 jadinya. Di persamaan lingkarannya jadi X kuadrat plus Y kuadrat, A-nya min 2X, B-nya 4Y, C-nya min 20 sama dengan 0. Itu persamaan lingkarannya. Terus kalau sudah berarti jari-jarinya, pusatnya dulu adalah 1, min 2. Min 2. Berarti akar dari 1 kuadrat ya 1 ditambah 4 dikurangi min 20. Berarti ditambah 20. Berarti akar 25 ya. Jadi 5. 5. Aduh, sing garakna males adalah ini, ada SQL TV-nya ini. Ya. Oke, silakan screenshot dulu. Oke, sudah. Ya. Nah, sekarang yang nomor tadi 5 sudah, nomor 6. Nah, tak besarkan lagi. Nomor 6, persamaan lingkarannya ini menyinggung sumbu X. Nah, nomor 6 itu termasuk dicoba enggak ini tadi? Termasuk dicoba, betul. Sip, sudah dapat nilainya berapa? Plus minus akar 16 jadi plus minus 4. Plus minus 4. Oke. Kalau nilai A-nya oke, plus minus 4 oke. Karena di sini tidak dikasih syarat ya, A-nya harus berapa, positif atau negatif tidak ada. Oke. Kita cek dulu nih. Ada lingkaran menyinggung kurva ini, berarti secara logika nanti secara kan pusatnya di setengah A, 5.
Kan gitu? Dengan A,5 berarti pusatnya nanti di angka 5 di sini. Cuma X-nya nggak tahu di mana. Bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, betul? Yeah. Yang terpenting nanti dia menyinggung sumbu X. Dia menyinggung sumbu X nanti begini. Bisa di sebelah sini juga. Oke. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau di sini 5, maka ini jari-jarinya juga sudah tahu 5. Nah, otomatis kita pakai bantuan jari-jari. Berarti kan saya tulis R kuadrat itu sama dengan setengah A dikuadratkan. Berarti ya 1/4 A kuadrat. Di 5 dikuadratkan jadi 25. Dikurangi C berarti dikurangi 4. Sama dengan R kuadrat. Jari-jarinya tadi kan 5. 5 dikuadratkan ya 25. 25-nya kalau pindah kiri kan kecoret. 25 kurangi 25 nantinya kan 0 kan nantinya ya. Oke, 25 kurangi 25 nanti habis. Jadi tinggal min 4-nya pindah ke kiri jadi positif 4. Ini 1/4 A kuadrat. A kuadratnya jadi berapa? A kuadratnya adalah 16. A-nya plus minus 4. Betul. A-nya 4 plus minus 4. Oke. Ada yang bingung? Apakah aman? Karena tadi jawabannya sama sih. Berarti masih aman ya? Iya, aman. Oke. Dengan syaratnya harus dibuat gambarnya biar tahu ya. Ternyata yang diketahui juga jari-jarinya. Lanjut lagi 7 sampai 15. Ini sekolah yang lain itu nggak diajari bersama lingkaran, Pak. Tapi sampai mana, Pak? Dia dilompati gurunya. Jadi nggak dijelaskan. Dia langsung ke materi polinomial atau suku banyak. Nah ini yang bahaya karena di UTBK itu nggak tahu ya si pembuat soal UTBK itu nggak tanya sama kebijakan. Terus pokoknya dikeluarin aja. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya ini ada keluar nggak? Bersama lingkaran keluar hanya. Cuman sekali lagi kalau kita ngomong UTBK tidak harus semua bab itu kamu kuasai. Artinya gini, kalau memang persamaan lingkaran banyak itu istilahnya males banget aku ngomong lingkaran wis ya gak apa-apa gak usah dipelajari. Nah terus Pak pelajari apa? Di matematika itu ada 20 babnya, 20 lebih 22 atau 23 gitu. Pertama kamu kalau bisa siapkan 10 bab aja dulu. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Nanti kuasai ya. Yang namanya dikuasai itu gimana? Yang namanya menguasai bab itu banyak. Kalau misalkan saya kasih soal satu tek, jadi langsung punya ide. Oh, nanti larinya ke sini loh, Pak. Lari ke sini, nanti cari ini, terus baru cari ini. Kayak gitu. Jadi langsung muncul idenya. Tapi kalau kamu belum menguasai seperti itu, ya tetap nggak bisa jamin sih. Kamu UTBK ngerjakan 5, belum tentu 5-5-nya benar. Ya kan? Itu berarti kalau gitu belum menguasai kalau seperti itu. Yuk, lanjut nomor 7. Tentukan nilai K agar titik ini terletak pada lingkaran. Termasuk kayaknya sudah dicoba juga di nomor 7. Iya. Oke, kenapa? Karena tinggal dimasukkan saja toh. Dan hasilnya harus bagaimana? Hasilnya ya harus sama dengan 0 ya. Iya. Dapat berapa ini? Ini gampang nih. Dapatnya berapa? K sama dengan 6 sama K sama dengan min 1. Oke, karena nanti munculnya persamaan kuadrat terus difaktorkan ya? Iya. Oke, sip. Kalau nomor 7 aman lah. Nomor 8. Nah, nomor 8 sampai nomor 15 mainnya garis singgung semua ya. Sip. Kalau saya nge-review ulang sedikit garis singgung yang saya jelasin itu ada titik, ada juga gradien. Ya toh? Terus kalau pada titik itu juga saya membedakan dua juga. Titiknya yang terletak pada lingkaran sama yang di luar lingkaran. Nah, saya tanya dulu kalau gurunya yang di luar lingkaran diajari pakai cara apa, Fanya? Kalau kejadiannya di luar lingkaran, Fanya diajari pakai cara apa? Ya itu pakai Pitagoras juga yang itu. Pitagoras itu lah mencari panjang rusuk lah, panjang garis singgung lah.
Bukan mencari panjang garis singgung, tapi mencari garis singgungnya, persamaan garis singgungnya. Itu lupa. Kalau kita kan pakai cara bantuan gradien toh. Oh iya, ini juga. Pas itu guru juga ngajarin pakai itu gradien. Pakai bantuan gradien. Oke, kalau gitu. Sip, kita lanjutkan lagi nomor 8. Berarti nomor 8 ini harus dicek dulu toh. 5,1-nya ini dimasukkan ke sini dulu. Nanti dia terletak pada lingkaran ataukah di luar lingkaran. Yuk, kalau dimasukkan. X-nya ganti 5. Berarti 5 kurangi 2 kan 3. 3 dikuadratkan. Jadi 5 kurangi 2 kuadrat. Jadi 9. Ditambah Y-nya ganti 1. 1 tambah 3 kuadrat. 16. Jadi 16. Apakah hasilnya 25? Iya, benar. Berarti dia terletak pada lingkaran. Nah, kalau terletak pada lingkaran, berarti langsung X min X1, X1 min A, X min A, ditambah Y1 min B, kalikan Y min B. Sama dengan 0. X1, Y1 ini siapa? X1, Y1-nya ya 5 sama 1 ini. 5. Berarti 5 kurangi A, A-nya ya 2. Terus ini X min 2. Ditambah Y1-nya ya 1. Jadi 1 min B, B-nya itu adalah plus 3. Ini plus 3 begini. Berarti nanti ini Y ditambah 3. Plus 3. Oke, berarti ini kan 3. 3. Kalau dikalikan jadi 3X ini min 6. 6. Terus ini kan 4. Kalikan Y jadi plus 4Y. 4 kalikan 3 jadi plus 12. Sama dengan 0. Berarti persamaan garis singgungnya nanti 3X plus 4Y min 6 ditambah 12 kan plus 6. Sama dengan 0. Dari sini dulu bingung apa enggak? 25-nya itu enggak dipakai, Pak. Astagfirullah, di 25 nih. Sama dengan 25. Sama dengan 0 ya? Ya Allah. Konsentrasinya saya kemana ini sudahan? Harusnya ya 25. Kan ini harusnya R kuadrat. 25 berarti nanti 6 25-nya atau 6-nya pindah kanan atau 25-nya pindah ke kiri. Itu bebas. Kalau saya pindahkan ke kiri berarti 6 kurangi 25. Dan 19. Oke, nomor 8 seperti itu. Ini termasuk udah yang dicoba? Iya. Oke, sama hasilnya? Iya, tapi 19-nya pindahin ke kanan. Boleh, boleh, tidak masalah ya. Sama saja. Yuk. Nomor 9. Apakah juga sudah dicoba? Sudah. Sudah. Ini benar apa enggak? Oke, itu titiknya terletak pada lingkaran apakah di luar lingkaran? Di luar. Di luar, betul. Karena kalau dimasukkan hasilnya lebih besar ya dari 13 ya. Oke. Berarti dia di luar. Nah, kalau di luar berarti kita pakai YCC. Oh, ini pusatnya di 0,0. Jadi Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Yuk, kita masukkan Y sama X-nya ya. Y-nya diganti 1, berarti ini 1. M-nya nggak tahu. X-nya ganti min 5 plus minus. R-nya kan akar 13. Dikalikan 1 plus M kuadrat. Ini pindah ke kiri ya. M kalikan min 5 kan min 5M. Kalau pindah ke kiri jadi positif 5M. Ditambah 1. Ini akar 13 dikali akar 1 plus M kuadrat. Nah, kalau ini pindah ke, kalau kedua ruas dikuadratkan, maka nanti jadinya 5M plus 1. Kalau dikuadratkan jadi gimana? 25M. 25M kuadrat. Terus? 2 kali 1 kali 5. Betul, jadi 10M plus 1 kuadrat jadi 1.
Ini tadi akar 13. Kalau dikuadratkan jadi 13 dikalikan 1 plus M kuadrat. Ini kan ada akar. Kalau dikuadratkan akarnya hilang. Oke. Berarti nanti jadinya 25M kuadrat plus 10M plus 1-nya tetap. Yang ini kalikan. Jadi 13 ditambah 13M kuadrat. Pindah kiri semuanya jadi 25M kuadrat dikurangi 13M kuadrat. Jadi 12M kuadrat. Ditambah 10M dikurangi 12. Karena 1 kurangi 13. Ini kalau mau sederhanakan dulu dibagi 2 boleh jadi 6M kuadrat min plus 10M min 5M min 6 sama dengan 0. Yuk, kalau difaktorkan jadi gimana ya? Kalau difaktorkan jadi gimana? Yang 6 kali berapa hasilnya 6 itu? 6 kali min 6 kan min 36. Berapa kali berapa yang hasilnya min 36 kalau dijumlahkan plus 5? 36 kali 1. Tidak mungkin 36 sama 1. Dijumlahkan hasilnya 5. 9 kalikan 4. 1-nya plus 9, 1-nya min 4. Kalau dikalikan min 36, kalau dijumlahkan plus 5. Oh, berarti M plus 9 dan M min 4. Kalau depannya ada angka 6, berarti ini saya bagi 6. Berarti M sama dengan min 9/6 atau min 3/2. Satunya lagi M sama dengan 4/6 atau 2/3. Oke. M-nya sudah dapat. Nah, kan M-nya sudah dapat, pakai yang mana? Ya, pakai dua-duanya. Kita masukkan ke persamaannya. Dan nanti untuk M pertama, M yang pertama, M yang sama dengan langsung ya, M sama dengan min 3/2 dimasukkan ke persamaannya lagi yang awal ini. Jadi nanti Y sama dengan M-nya min 3/2 X di plus minus akar 13 kalikan akar 1 ditambah M kuadrat, berarti kan 9/4. Berarti nanti Y sama dengan min 3/2 X plus minus, ini berapa ya? Ini kan 4/4 ya? 4/4. Berarti nanti 13 toh ini? 13/4. 13/4, oke. Akar 13 kali akar 13 kan ya 13. Akarnya 4 kan 2. 2. Nah, sudah ini. Persamaan yang pertama bentuknya yang ini. Persamaan yang kedua tinggal masukkan yang 2/3. Oke, untuk yang gadian yang keduanya 2/3. Jadi Y sama dengan 2/3 X plus minus akar 13 kalikan 1 ditambah 2/3 kuadrat, 4/9. Ini jadi 9/9. Jadi nanti tinggal diuraikan kayak tadi ya. Oke. Aduh. Oke, kira-kira bingungnya di mana ini? Sebentar. Jadi kalau M-nya udah ketemu, baru dimasukin ke yang persamaan yang persamaan awal yang itu. Pertama kali tadi, udah. Oke. Karena M-nya sudah ketemu. Oke. Oke, sudah. Sudah? Oke, kalau sudah lanjut lagi tadi nomor 9. Jadi gak enak banget sih itu, panjang banget. Nomor 10. Ada garis memotong lingkaran
di titik A dan titik B. Maka tentukan persamaan garis singgung pada kedua titik itu. Waduh. Maksudnya piye? Maksudnya gimana ya? Gini. Saya punya lingkaran. Terus dipotong oleh garis di titik A sama di titik B. Terus pertanyaan di soal itu adalah tentukan persamaan garis singgung pada kedua titik itu. Berarti kan logikanya ini, Pak-nya disuruh nyari garis singgungnya ini, garis singgung yang pertama, atau garis singgung yang keduanya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kalau gitu kita harus cari siapa dulu, Pak? Yang harus kita cari dulu adalah titik A dan titik B-nya dulu. Kalau titik A dan titik B sudah tahu, baru dimasukkan ke rumusnya garis singgung melalui titik. Paham alur ceritanya? Setelah ketemu titik A dan titik B terus diapain, Pak? Nah, langkah pertama kan cari titiknya dulu. Cari titik A dan titik B. Nah, kalau sudah ketemu dapat titik A atau titik B-nya, tinggal cari garis singgung yang melalui titik. Rumusnya pakai yang mana? Nah, persamaan lingkaran ini kita rubah dalam bentuk yang pusat A, B itu. Nanti jadinya kan X1 min A, X min A, kayak gitu toh. Ditambah Y1 min B, Y min B, sama dengan R kuadrat. Udah kayak gitu. Jadi alurnya agak panjang sih, karena ada 3 alur ini lumayan panjang loh. Lumayan panjang 3 alur. Alur yang pertama, cari titik A dan titik B itu lumayan. Kenapa? Iki disubstitusi, jadi X-nya ini masukkan ke sini. Sama masukkan ke sini. Jadi X kuadrat itu artinya jadinya ya. Jadi 2Y tambah 5 gitu. Kita substitusi X sama dengan 2Y plus 5 ke persamaan lingkaran. Berarti X kuadrat, berarti 2Y plus 5 dikuadratkan. Ditambah Y kuadrat ya tetap. Terus lagi min 4X, berarti min 4 kalikan 2Y plus 5. Ditambah 8Y-nya tetap, ditambah 10 juga tetap. Dari sini dulu aman. Kita jabarkan 2Y plus 5 dikuadratkan. Jadi 4Y kuadrat. 2 kali 5 kali 2Y jadi 20Y. 5 dikuadratkan jadi 25. Ditambah Y kuadratnya tetap. Tambah Y kuadrat tetap. Yang ini min 4 kalikan 2Y. Min 8Y. Min 4 kalikan 5. Min 20. Min 20. 8Y sama plus 10-nya tetap. Terus ini tadi sama dengan 10K atau salah nulis mana ya? Jangan-jangan aku. 0, harusnya 0. 0, harusnya 0. Salah nulis lagi ini. Oke, berarti sama dengan 0. Berarti kalau gitu sekarang 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi 5Y kuadrat. Sekarang 20Y dikurangi 8Y ditambah 8Y. Nah ini habis sih. Ya. Berarti tinggal ya, plus 20Y. 20Y. Nah sekarang yang nggak ada Y-nya nih. 25 kurangi 20. Itu kan 5. 5 ditambah 10 jadi 15. 15. Sama dengan 0. Berarti bisa dibagi 5 semua kan? Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Berarti ini kalau difaktorkan Y ini yang Y plus sama Y min gitu. Enggak, kenapa? Karena ini kan ini plus positif. 1 kali 3 ya positif 3. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya plus 3 kalau dijumlahkan plus 4. Ya cuma 1 sama 3 toh? Ya 3 kali 1. Betul, Y plus 1 dan Y plus 3. Berarti Y-nya ketemu min 1 atau Y ketemu min 3. Min 3. Nah, berarti kalau Y-nya sudah ketemu kan bisa kita cari X-nya dulu. Nah, untuk Y sama dengan 1, nyari X-nya masukkan ke sini. Jadi X-nya ya 2 kali min 1 ditambah 5. Ketemunya ya 3. Terus yang ini
2 kali Y, 2 kali min 3 ditambah 5. Min 6 tambah 5 ketemu min 1. 1. Apa artinya titik yang kita dapatkan? Titik yang A misalkan, yang sebelah sini, yang A sebelah kirinya. X-nya 3, Y-nya min 1. Jadi 3, min 1. Titik B-nya, X-nya min 1, Y-nya min 3. Min 1, min 3. Nah, dari sini kita sudah dapat titik A dan titik B-nya. Lumayan toh. Prosesnya juga sudah lumayan tuh. Nyari titik A dan B. Terus yang kedua, cari garis singgung melalui titik. Pakai rumus ini. Oke. Yang melalui pertama, yang melalui titik 3, min 1. Berarti masukkan ke sini, Fanya. Cuman sebelum masukkan ke sini, kita harus merubah dulu ya. Persamaan lingkarannya ya. Mana tadi persamaan lingkaran ini? Ini kita rubah dulu nih. Yuk, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X. Pusatnya langsung aja ya. Pusatnya berapa, berapa ya? 2 min 4. 2, min 4 berarti iya, jari-jarinya nanti akar dari 2 kuadrat jadi 4. Min 4 kuadrat 16 dikurangi 10. Nah, jadi 4. Itu 10. 10 ya? Akar 10 jari-jarinya. Nah, jari-jarinya akar 10, pusatnya 2, min 4. Berarti nanti persamaan lingkarannya jadi X min 2 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 10, betul? Nah, kita masukkan rumus yang ini. X1 min A. X1 min A. Ini X1-nya, ini Y1-nya. Berarti, tak tulis persamaan lingkarannya biar nggak bingung. Tulis dulu Y plus 4 kuadrat sama dengan 10. Yuk. X1 min A berarti 3 kurangi 2. Kalikan X kurangi 2. Ditambah Y1 min B. Berarti Y1-nya kan min 1. Min 1 tambah 4. Kalikan Y plus 4. Sama dengan 10. Berarti ini kan 1. Terus berarti tetap X min 2. X min 2. Ini kan 3. Jadi 3Y plus 12 sama dengan 10. Jadi X plus 3Y itu sama dengan siapa? Min 2 ditambah 12 kan 10. Jadi 10 tidak akan menjadi 0. Oke, itu persamaan yang melalui titik A. Nah, nanti Fanya tinggal dicari persamaan yang melalui titik B. Oke. Nah, berarti apa? Tinggal masukkan ke sini. Ini kan X1, ini Y1-nya. Berarti nanti min 1, min 2, X min 2, ditambah min 3, min 3 plus 4, kalikan Y plus 4, sama dengan 10. Berarti ini min 3, kalikan X min 2, jadi min 3, X plus 6, ini kan 1. Kalikan Y plus 4, ya Y plus 4. Sama dengan 10. Berarti min 3X ditambah Y, ini 10. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Satunya ini X plus 3Y, yang ini min 3X plus Y. Oke. Kira-kira bingung apa enggak di sini? Agak lumayan panjang ya? Ya. Capek. Makanya kalau persamaan lingkaran itu apa sih? Ya wis. Kalau soalnya pilgan sih ada beberapa yang kadang-kadang kita bisa coba pilgannya. Pilgan. Oke. Tadi 10 sudah. 11 kamu coba dulu ya. Tak tutup pintu depan ini dulu. Oke.
Titiknya sudah dicek berada pada lingkaran apakah tidak? Sebentar. Pada titik, pada lingkaran. Oke, berarti kalau pada lingkaran enak. Langsung pasang rumus. Min 3X tambah 7Y min 27 sama dengan 0. Oke, berarti ini pusatnya kan di 1,-4. Berarti jari-jarinya akar dari 1 tambah 16 terus dikurangi min ditambah 41. Berarti nanti 5 berapa? Akar 58. Betul, akar 58. Berarti nanti jadinya X min 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 58. Berarti ini min 2 min 1. Wah, kok kuadrat. Kalikan X min 1 ditambah 3 tambah 4 kalikan Y plus 4 sama dengan 58. Ini min 3 berarti min 3X plus 3 tambah 3 terus plus 7Y plus 28 min 58 sama dengan 0. Jadi min 3X plus 7Y 28 kurangi 58 kan jadi min 30. 37. Min 3 dikurangi 30 jadi min 27. Boleh begini, boleh juga pindah kanan semuanya juga boleh, terserah. Ada yang nggak sama hitungannya ini? Gimana? Sama. Kalau pindah kanan semua berarti nanti jadinya min 7Y plus 27. Oke. Makasih. Ya, jadi kalau pindah kanan semuanya berarti ya yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Gitu aja ya. Oke, nomor 12 ini agak aneh di soal ini. 12-nya agak aneh soalnya. Karena posisi A, B, C nggak tahu semua. Oke, ini sudah aman 11 tadi ya. Sudah aman, sekarang nomor 13. Ini agak tidak enak ini. Jadi, cuma diketahui pusatnya saja. Pusatnya 2X, persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis itu. 2X plus 3Y sama dengan 5. Kalau misalkan saya gambar, masih ingat cara gambarnya? 5 dibagi 2, berarti ya 5/2. Jadi di sumbu X ada angka 5/2 positif. Misalkan 5/2 kan 2,5 di sini misalkan. Terus 5 bagi 3, 5/3. Y-nya positif 5/3. Berarti di sini misalkan. Maka nanti garisnya kan yang ini. Nah, di kalimatnya itu pusatnya terletak garis merah ini.
Terus serta menyinggung sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang positif. Berarti kalau gitu titik pusatnya nanti ada di mana? Di yang satu ini, kedua, ataukah yang ketiga? Kira-kira ada di mana pusat? 1, 2, atau yang ketiga? Gimana? Yang 3. 3, betul. Yang 1 dan 2 salah karena ngomongnya X negatif dan Y positif. Y positif. Nah, berarti gini. Karena dia menyinggung, otomatis ini sama ini kan jaraknya sama. Karena ini jari-jari, ini juga jari-jari, betul nggak? Iya. Berarti pusatnya harus sama dong. Kalau misalkan ini A, ini juga harus A. Tapi karena di kiri nulisnya jadi min A. Kayak gitu. Paham di situ? Oke. Oke. Lah permasalahannya ini kan kini kudu mikir mana iki? Mikirnya piye? Ini titik pusatnya berarti kan di min A, A, betul nggak? Nah, bisa nggak saya cari titik pusatnya di sini? Maksudnya? Saya mencari titik pusatnya, A-nya itu saya taruh di sini. X-nya ganti min A, Y-nya ganti A. Oke. Ya, jadi substitusi ke persamaan garisnya. Jadi 2 kali min A ditambah 3 kali A sama dengan 5. Ini min 2A ditambah 3A kan jadinya 1A. Berarti A-nya ketemu 5. Oh alah, berarti kalau gitu secara nggak langsung kita sudah dapat pusatnya di min 5,5. Terus jari-jarinya di berapa? Ya di 5 lah. Betul nggak? Iya. Oke, berarti nanti persamaan apanya ini? Lingkarannya nanti jadi X plus 5 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Karena mintanya seperti ini, ya toh, maka kita harus jabarkan ya. X plus 5 dikuadratkan. Jadi X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Yang ini Y kuadrat 2 kali min 5 kali Y jadi min 10Y plus 25. Ini 25 juga pindah ke kiri jadi min 25 sama dengan 0. Ini kita coret dong. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat plus 10X min 10Y terus plus 25. Oke, dari sini dulu bingung apa enggak? Sudah dapat persamaan lingkarannya ini ya. Oke, kira-kira bingungnya di mana? Jadi tadi setelahnya karena menyinggung sumbu X negatif dan sumbu Y positif, kamu sudah dapat, oh dia berada di sebelah sini loh. Kan gitu. Kalau dia menyinggung, berarti dia dianggap jari-jari, ini juga dianggap jari-jari. Oh, berarti kalau anggap A, ini juga min A jadinya, karena di sebelah kiri. Nah, ini kan namanya titik. Ini adalah X, ini Y-nya. Nah, baru bisa dimasukkan ke persamaan garis loh. Kenapa kok bisa dimasukkan ke persamaan garis? Lah kan titiknya berada pada garis. Ya, jadi kita boleh memasukkan itu kalau ada keterangannya ya. Oh, titik itu terletak pada garisnya ya, berarti kita bisa masukkan. Kalau titiknya bukan terletak pada garis ini ya nggak bisa dimasukkan. Paham? Oke, 12 agak lumayan ya. Agak lumayan. Kalau nggak ada gambarnya, otomatis bingung gitu. Bingung. Oke, lanjut lagi nomor 13. Pusatnya menyinggung titik A, pusatnya di A, B, jari-jarinya 12. Oke, pakai strategi apa ini? Yang jari-jari pakai yang ada nilai mutlaknya itu. Betul sekali, betul sekali. Jadi pusatnya di A, B. Terus menyinggung
garis 3x plus 4y min 5. Jadi min 5-nya tak pindah kiri. Jari-jarinya sudah ada 12. Berarti rumusnya jari-jari adalah AX1 BY1 plus C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. R-nya sudah ada 12. A-nya sudah ada 3. X1-nya ya A. B-nya ketemu 4. Y1-nya ya B. C-nya min 5. Per, ini seperti biasa ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi ini akar 25 ya 5 ya. Nah, sekarang karena ini ada nilai mutlaknya, 5 yang bawah kan bisa pasti otomatis positif. Berarti nanti ini langsung tak kalikan silang aja, jadi 60. Yang ini 3A plus 4B min 5. Oke, seperti itu. Nah, lagi ini nilai mutlak. Ini nilai mutlak. Apa artinya? Artinya adalah yang di dalam nilai mutlak itu kan bisa positif, bisa negatif. Kemungkinan yang pertama adalah kalau yang di dalam ini positif, berarti nulisnya 3A plus 4B min 5 sama dengan 60. Berarti 3A plus 4B sama dengan 65. Atau kalau misalkan yang di dalam kurung ini negatif. Berarti kalau dalam kurung ini negatif, nulisnya ya min 3A min 4B plus 5 sama dengan 60. Berarti min 3A min 4B sama dengan apa ini? 55. 55. Atau lagi tulis 3A ditambah 4B sama dengan min 55. Oke, ini rada gak enak ya. Akhirnya kita pilih yang mana ini kemungkinannya. Kan gitu ini. Oke, kita ambil yang positif aja dulu ya. Kita ambil yang positif dulu, kita ambil yang ini, terus diapakan? Nah, masih ada satu clue lagi. Karena ini kita belum selesai nih. Masih ada clue lagi. Clue-nya di mana? Clue-nya di sini nih. Sebentar. Jari-jarinya sekian dan menyinggung ini. Kan ada 3A sama 4B itu juga jadi 3A sama 4B. Ini kan min 3A min 4B sama dengan 55. Kalau saya pindah ke kanan, 55-nya pindah ke kiri. Jadi kan bentuknya begini. 3A kok plus jadi 4. kayak kemungkinan gitu? Kayaknya enggak mungkin banget ya. Kayak itu loh. Tapi gimana lagi? Karena kalau kita ngomong nilai mutlak, masih ada variabelnya. Kan kita bermainnya begini. Bisa positif, bisa negatif. Makanya bisa kemungkinan pertamanya ini, bisa kemungkinan keduanya begini. Tapi kok kayaknya nggak masuk akal. Kenapa? 3A tambah 4B ini min 55. Nah ini 3A tambah 4B jadinya positif 65. Koyok kesannya nggak masuk akal. Cuman sih, tak coba masukkan yang positif aja dulu. Mainkan yang ini. Nah, cuman apakah sudah selesai gimana? Belum selesai. Belum selesai. Selanjutnya kita mikir, oh sudah pertanyaan ya? Iya. Nah, tapi yang milih yang mana nih? Nah, milih yang mana ini berarti? Yang masuk akal yang mana? Dua-duanya ya? Iya. Dua-duanya. Kenapa kok bisa dua-duanya lah? Kalau tak masukkan iki min 55, min lagi 5 lah ya positif 60 karena ada nilai mutlaknya. Saya tak masuk 65, kurangi 5 juga 60. Berarti kalau gitu jawabannya ada dua. Jadi bisa 65 atau min 55. Oke. Lanjut lagi. 14. Silakan coba dulu deh. Ini sudah pernah nih. 14, 15 ini mainnya. Tegak lurus dan sejajar. Paham alur ceritanya kah? Nomor 14.
14. Kira-kira paham alur ceritanya? Yang gradien itu. Betul, ada hubungannya dengan gradien. Ada hubungannya dengan gradien, betul. Nah, maka berpikirnya gimana nih urutannya, alurnya. Jadi sekali lagi nomor 14 sama nomor 15 secara alur sama ya. Nanti perbedaannya adalah ketika memposisikan tegak lurus sama sejajar. Bedanya nanti di sana. Urutannya bagaimana? Secara logika ya, kita itu disuruh cari persamaan garis singgung yang hitam ini loh. Yang garis singgung yang warna hitam ini. Berarti urutannya bagaimana? Urutannya adalah cari M1-nya dulu dari yang di sini. Di gradien yang warna biru dulu. Cari M1-nya dulu. Terus kalau sudah, cari M2-nya. Karena tegak lurus, M2 itu berarti dibalik dan dilawan. Berarti kalau M1-nya dibalik jadi seper M1, dilawan jadi min. Nah, kalau sudah dapat M2-nya, maka masukkan rumus Y min C. Bentar, oh ini kayak gini juga. Betul. Jadi Y min Y1 sama dengan M2 kan gitu. Kok ini sih ya woi Robi mabuk ini ini. Persamaan garis singgungnya lingkaran kok itu. Apa tadi persamaan garis singgung lingkaran itu ya? Y min B sama dengan M X min A plus minus M akar 1 plus M kuadrat. Oke. Ya, berarti silakan dicoba cari M1-nya ini dulu. Terus cari M2-nya, terus masukkan ke sini. A sama B-nya siapa? A sama B-nya itu kan pusatnya ya. Pusat lingkaran. Nanti sejajar juga sama alur ceritanya. X tambah 2Y. 4/2. 4. M1-nya 4/2, jadi 2. Oke, bentar. Emang ini M1-nya dapat gradiennya berapa? Kan itu jadinya X tambah 2Y sama dengan 5. X-nya pindah. Terus 2Y sama 2. dengan min X plus 5, Terus 2-nya juga ikut pindah. Jadi Y sama dengan 5/2. X plus 5/2. Terus berarti sekarang gradiennya berapa? Berarti min 1 tambah 5. 4/2 X. Oh, sekedap Ibu. Nunggu dulu mau. Oke, sorry. Gimana? Ini dapat gradiennya berapa? Gradiennya kan yang di sini. 4/2. Bukan yang 5/2. Ya, jadi mencari gradien, banyak lebih suka dibuat jadi Y sama dengan MX plus D, ataukah yang AX plus BY plus D sama dengan 0 saja, di mana nanti C-nya nggak diperhatikan. Kalau yang seperti ini, gradiennya ya yang ini. Jadi kalau misalkan diva-nya buat seperti ini, berarti min setengah nih. Ini nggak pakai.
Oke. Kayak gitu. Nah, kalau yang bentuk dari misalkan aku langsung dari sini aja, Pak. Ya bisa. Berarti min A dibagi B. Min A-nya adalah 1, B-nya 2. Berarti ya min 1/2. Itu sama. Nah, kalau M1-nya sudah ketemu min 1/2, ingat kalau tegak lurus itu kata kuncinya dibalik dan dilawan. Kalau dibalik 1/2 itu dibalik kan 2/1. Dilawan jadi positif dong. Maka ini jadi gradiennya jadi 2. Nah, tinggal masukkan ke sini saja. Y min B. Ini kan kita nggak tahu nih pusatnya di berapa koma berapa nih. Di 2,-1 ya. Terus jari-jarinya di 2 kuadrat itu 4 ditambah 1, C-nya nggak ada ya. Itu jari-jarinya akar 5. Udah, masukkan nanti jari-jarinya akar 5. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Ini A, ini B. Ini adiknya sakit apa enggak, Bu? Iya. Adiknya sakit? Enggak, mau itu yang bayar. Oh, mau bayar. Itu loh Pak, yang kemarin kan baru daftar hari ini. Iya. Mau bayar. Tapi Pak, misalkan saya bayar bukunya dulu, nanti kan masuk akhir bulan enggak boleh. Enggak apa-apa. Kemarin kan udah bayar Pak. Berarti Iya, enggak apa-apa itu. Berarti ini masukin ke yang rumusnya Y min B itu toh, Pak? Dalam? Berarti ini dimasukin ke rumusnya yang Y min B. Betul. Kenapa? Karena M-nya sudah ada 2. A sama B-nya juga sudah ada, R juga sudah ada. Sudah lengkap semuanya kan? Tinggal Y min B. Berarti ini Y plus 1. Plus 1. M-nya jadi 2. X min 2. A. A-nya 2. Plus minus akar 5. Terus 1 ditambah M kuadrat. 4. Betul. Y plus 1 tetap dulu. Ini 2X min 4 plus minus akar 5 kali akar 5. Jadinya kan 5. Berarti Y sama dengan 2X 1 pindah ke kanan jadi min 4, min lagi 1 jadi min 5, plus minus 5. Berarti yang pertama 2X, ini kalau saya pakai yang positif berarti ya cuma 2X saja. Kalau pakai yang negatif nanti jadi 2X min 10. Oke, seperti itu alurnya ya. Nomor 15 juga sama alur cerita nih. Oke. Silakan coba dulu 15. Kita screenshot dulu absensi. Seperti ini 2. Kok sejajar itu berarti sama? Iya, betul. Kalau sejajar kata kunci ini gradiennya sama. Berarti juga 2. 2, betul. Sip. Jari-jarinya jadi jari-jarinya akar 11. Jari-jarinya akar 11. Terus dulu pusatnya di 1,-3. 1 plus 9 ditambah 1 ya, akar 11. Jari-jari itu M-nya tadi, M keduanya juga 2 berarti ya? Iya. Oke, tinggal langsung masukkan rumus. Y plus 3 tambah 2
Berarti nanti akar 11-nya bisa dikali akar 5. Betul. Jadinya akar 55. Akar 55. Ya, Betul. oke. Jadi Y plus 3, 2X min 2, plus minus akar 55. Cuman ya tetap begini aja. Kalau nggak bisa diapa-apakan toh. Jadi ini Y sama dengan 2X min 5 plus minus akar 55. Tidak. Ya gitu aja. 15 soal. Kita masih ada jatah 15 menit sih. Karena sekarang sudah jam 6. Berarti kan mulainya molor. Masih ada 15 menit lagi. Soalnya cuma ini aja. Iya, enggak. Oke. Itu kita coba yang lanjutannya kemarin ya. Kita kemarin itu sing matematika minat, lek gak salah kan saya ngasih soal yang uji mandiri atau P. Uji mandiri 1 dan 2. Oke, kita coba yang uji mandiri satunya saya lupa itu sampai berapa ya. Kita cek dulu ya. Kalau nggak salah sih sudah sampai yang garis ini juga sih. Nyoba-nyoba garis itu pilgan. Ini artinya ini aman garis ini yang sekarang. Hari ini kita cek. Ingat gak ya kira-kira sampai mana ya kita ini ya? Sampai Saya tadi nyobanya yang 2 sih. Baru nyoba yang 2. Yang uji mandiri 2. Yang uji mandiri 2. Oke. Kalau uji mandiri yang kedua kayaknya belum pernah kebahas. Belum. Belum tuh ya? Oke, kalau gitu kita lanjutin. Nomor 1. Jawabannya banyak apa? Yang B. Bravo. Oke, betul. Nomor 2. Masih gampang nih masalahnya. Nomor 2 yang mana? Yang E. E. Kalau E. C. Cacing. Cacing. Oke, betul. Nomor 3. Pusatnya itu 10X gitu ya Pak mungkin. Nah ini yang saya kelupaan. Otomatis kalau pilganya bentuknya seperti ini semua, nggak mungkin 10-nya ini kosongan ya. Otomatis 10-nya ini adalah 10X. Berarti pusatnya ada di 5,1. kan ganda B sama E hampir sama ya. Ini sama-sama 6-nya. Oh ya. Sorry, berarti soalnya yang bermasalah. Oke, lanjut. Nomor 4. Adalah lingkaran. Jadi dulu Pusatnya di berapa koma berapa dulu? 1 min 2. Itu artinya A-nya 1, B-nya min 2. Sudah. Tinggal dimasukkan 0. Betul. Oke, lanjut. 5. Yang E, Eko.
Nomor 5 Eko sebentar, jari-jarinya 3. Oke, menyinggung sumbu X-nya 3. Ini sumbunya 3. Berarti betul A, B-nya adalah pusatnya di 3,3. Nomor 6-nya 6 titik pusat. Pusatnya berarti di 3-1. Betul, jari-jari ini. Jari-jarinya 3 berarti 9. 10. 9 tambah 1 tambah 15. Berarti akar 25. 5 berarti ya? Oke. Oke. Terus 7. Ini tadi berarti ini nanti titik 51, 5, 25, 1, 20, ini 20 min 2, C-nya berarti C-nya min 4. C-nya ketemu min 4. Kalau C ketemu min 4 berarti nanti pusatnya di 2,-1. Berarti jari-jarinya akar dari 4 ditambah 1 tambah 4, 2. Min 4 ya, tambah 4 berarti. Di 3. Oke. Ini lagi. Nomor 8. Persamaan lingkaran yang pusatnya ini dan menyinggung sumbu X. Hati-hati jari-jarinya berapa nanti sorry. Jari-jarinya berapa nantinya? Pusatnya di 1,3. Jari-jarinya berarti 10. No. Akar 10. Lihat di gambar dulu. Oke. Lihat di gambar dulu karena dia menyinggung sumbu X. Tiga berarti. Betul, jari-jarinya 3. Berarti persamaannya benar. Yang B. Yang B salah no. Kalau jari-jarinya 3, padahal kan rumusnya kuadrat. Berarti yang C 9. C yang 9. Ya. Lanjut lagi. 9. Lingkaran yang berpusat di menyinggung sumbu Y. Berarti itu min 6. Yang C? Yang C nomor 9. 3,3. Kalau yang 3,3 itu adalah C sama D kan gitu? C sama D berarti kan otomatis yang 9 tambah 9. Terus kalau jari-jarinya harus berapa ini? Jari-jarinya harus 3 ya? Ya, itu enggak. Jari-jarinya harus 3, benar? Karena dia menyinggung sumbu Y. Kalau jari-jarinya 3 ini harus dikurangi 9 harusnya. Berarti bukan C, tapi yang delta. Nih, biarnya di mana nih? Ini kan dikurangi C, jadi pusatnya dikuadratkan terus dikurangi C lah. Harus dikurangi siapa? Harus dikurangi 9 nih, supaya hasilnya 3. Kok bisa jari-jarinya 3? Kan pusatnya di 3,3. Menyinggung sumbu Y. Berarti kan ini jari-jarinya 3 jadinya. Karena ini dari sini ke sini jaraknya 3. Oke. Lanjut lagi. Nomor 10. Sebuah lingkaran melalui titik persamaan lingkaran. Ini yang kayak tadi deh. Kayak tadi yang tadi 3 titik ya. Yang panjang. Tapi kalau soalnya pilgan, itu kita bisa masukkan titiknya ke pilgan.
Jadi nyoba-nyoba titiknya. Jadi masukkan yang A saja ya. Misalkan tak masukkan ke sini. Jadi nanti 1 tambah 4 min 8 dikalikan min 1 jadi plus 8. Min 4 kalikan 2 jadinya min 8. Min 5. Apakah hasilnya 0? Benar. Yang A benar. Kalau yang B 1 tambah 4 terus 8 kalikan min 1 jadi min 8. Terus min 8 min lagi 5. Apakah hasilnya 0? Tidak, no? Bukan. Jadi B salah. Ini masukkan juga. Maka nanti 1 tambah 4 kurangi 8. 4 kali 2 jadi plus 8 ditambah 5. Apakah hasilnya 0? Enggak juga. Nah, jadi artinya kalau soalnya Pilgen, Fanya, ya kalau nggak disuruh pakai cara sih ya bisa masukkan satu persatu ya. Pertama masukkan titik A-nya dulu, masukkan ke semuanya ya. Kalau nanti ada 2 jawaban yang benar, maka ambil titik yang lain. Kalau ada 2 jawaban yang benar, misalkan A sama E benar, maka coba titik yang lain, tapi nyobanya jangan semua lagi lah. Ya kalau nggak A ya yang E. Oke. Oke. Kayak gitu. Oke, terakhir 11 ya, Fanya ya. Nomor 11. Silakan dilihat ini. Soalnya agak lumayan. Masih ingat nggak tapi? Lingkaran yang sepusat dengan lingkaran dan menyinggung garis. Lingkaran yang sepusat dengan lingkaran dan menyinggung garis. Berarti titik pusatnya itu berarti di 2 min 3. Nah, kok ini tuh berarti tinggal pusatnya itu dicari terus dimasukin ke yang menyinggung garisnya coba. Nah, kan pertama dari pusatnya dari sini dulu toh. 2,3. Berarti seperti biasa bayangkan ini ada pusatnya 2,3 menyinggung garis sini. Berarti kamu bisa cari siapa? Jari-jarinya. Pakai yang ya. Mutlak gitu ya. Betul. Sip. Oke. Iya, adikku panas lah tuh. Tadi pusatnya ini pusatnya. Kali 26 ditambah 4 kali min 3 min 12 6 min 12 ditambah 7. Terus ininya 5. Min 12 min 6. 1/5. 1/5. Oh, jari-jarinya. Jari-jarinya 1/5. Jari-jarinya 1/5. Ya, dapat D. Oke, tapi 1/5. Jari-jari 1/5 yang kok gak ada ya? Sebentar. Kayak yang salah. A-nya kan 3 kali 2 ditambah B-nya 4 kali min 3.
Terus tambah 7. Berarti 6 tambah 6 min 12. 6 tambah 12. 4 kali min 3, Dok. Min 4 kali min 3. Oh iya sih, astaga. Oh, berarti 4 hasilnya. 20/5 nanti 4. 25/5. Dia 20/5 loh. 25/5. 25/5 lah 5. Ya, 6 tambah 12, 18. 18 tambah 7 kan 25. Oh iya. Iya, 25/5. Berarti itu nanti X min 2 tambah Y tambah 3, 5. Sama dengan 5. Sama dengan 5 lagi. Sama dengan 25 toh. Ayo, kan R kuadrat. Oh iya. Berarti yang B. Yang berapa? Sip. Tuh. Jangan sampai lupa ya, kalau di situ mesti rumusnya R-nya R kuadrat. Bahaya banget itu. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya kakak-kakaknya ya. Mohon maaf tadi agak terlambat. Karena perjalanannya agak lumayan sih. Oke. Terima kasih kakaknya. Selamat sore ya. Terima kasih Pak. Selamat sore.